Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal pretest PPG tahun 2022 mengenai tes figural tahap 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, ini tes potensi akademik membedakan gambar teman-teman ya. Dalam tes potensi akademik figural itu biasanya terdiri dari beberapa jenis, yaitu membedakan gambar, seri gambar, rotasi 2 atau 3 dimensi, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, yang ini adalah membedakan gambar teman-teman. Kita perhatikan setiap gambar A, B, C, dan D ini teman-teman. Mana gambar yang berbeda? Nah, di setiap bangun datar ini terdapat beberapa garis di sini teman-teman ya. Opsi yang A 1, 2, 3, dan 4 ya. Opsi B juga sama 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Opsi yang C juga sama 1, 2, 3, dan 4 di sininya kecil ini. Nah, yang berbeda di sini adalah opsi yang D teman-teman. 1, 2, 3, hanya 3 garis di sini teman-teman. Jadi yang benar di sini adalah opsi yang D teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Kita lihat gambar A, B, C, dan D ini teman-teman ya. Kita perhatikan gambar A teman-teman ya. Setiap garis ini saling berpotongan teman-teman. Kemudian gambar C juga demikian, garis yang ini berpotongan juga teman-teman. Juga gambar yang D teman-teman, setiap garisnya juga berpotongan. Sedangkan yang tidak memiliki garis potong di sini hanya gambar B teman-teman ya. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Kita perhatikan setiap gambarnya, kita perhatikan dengan teliti. Ternyata semua persegi panjang vertikal berada di atas persegi panjang horizontal teman-teman ya. Nah, kecuali pada gambar yang C ini teman-teman ya. Semua persegi panjang vertikal berada di atas persegi panjang horizontal, kecuali pada gambar yang C teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman ya. Kita perhatikan sudut yang ini teman-teman ya. Sudut yang ini membentuk sudut 90 derajat teman-teman. Gambar B juga demikian teman-teman, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian gambar D juga demikian teman-teman, membentuk sudut 90 derajat. Nah, kecuali pada gambar yang C teman-teman, segitiganya polanya berbeda. Nah, ini tidak membentuk sudut 90 derajat teman-teman, tapi berbeda ya. Jadi yang benar adalah opsi yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Kita perhatikan dengan teliti gambar-gambar di sini. Gambar yang D teman-teman kita lihat. Nah, setiap perpotongan garis ini selalu membentuk sudut 90 derajat teman-teman. Termasuk gambar yang C juga teman-teman. Terdapat sudut 90 derajat atau sudut siku-siku teman-teman. Gambar B juga demikian teman-teman. Nah, yang berbeda di sini, pola heksagonal di sini teman-teman tidak membentuk sudut 90 derajat teman-teman. Jadi yang berbeda adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Kita perhatikan di sini setiap pilihannya mana gambar yang berbeda teman-teman ya. Nah, kita mulai dari opsi yang A. Nah, pada setiap-tiap gambar teman-teman terdapat 2 atau lebih persegi 4 atau bujur sangkar. Kita perhatikan jumlah bujur sangkar pada opsi yang A, yaitu 1, 2 ya, 2 bujur sangkar. Kemudian pada opsi yang B kita lihat juga ada 1, 2 bujur sangkarnya teman-teman ya, atau perseginya.
Kemudian pada opsi yang D juga teman-teman terdapat dua bujur sangkar teman-teman ya. Bujur sangkar pertama terletak di luar dan bujur sangkar kedua terletak di dalam ya. Sedangkan pada opsi yang C ini teman-teman hanya terdapat satu bujur sangkar teman-teman ya. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah opsi yang C teman-teman. Soal nomor 7 teman-teman ya. Kita perhatikan setiap gambarnya di sini teman-teman, dan kita perhatikan jumlah lingkaran yang ada pada gambar masing-masing teman-teman. Gambar A terdapat hanya satu lingkaran teman-teman ya. Gambar B juga hanya satu lingkaran. Nah, gambar C di sini terdapat dua lingkaran yang bersinggungan teman-teman. Gambar D terdapat satu lingkaran. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah gambar yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini setiap sudut yang ada pada gambar ini teman-teman. Nah, gambar yang A terdapat sudut siku-siku teman-teman. Gambar yang C juga terdapat sudut siku-siku. Gambar yang D juga mempunyai sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Sedangkan gambar B tidak memenuhi sudut siku-siku. Nah, jadi yang berbeda adalah pilihan yang B teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman ya. Kita perhatikan lingkaran hitam yang ada pada setiap gambar ini teman-teman. Pada bagian atas dan pada bagian bawahnya teman-teman ya. Nah, kita perhatikan pada opsi A tidak terdapat lingkaran hitam ya. Kemudian pada opsi B terdapat 3 buah lingkaran hitam. Pada opsi C terdapat 1 lingkaran hitam, dan pada opsi D juga terdapat 1 ya. Masing-masing ini memiliki lingkaran hitam berjumlah ganjil. Sedangkan pada opsi yang A tidak terdapat lingkaran hitam, teman-teman ya. Jadi yang berbeda di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Kita perhatikan jumlah lingkaran hitam pada setiap pilihan. Nah, kita hitung jumlah lingkaran hitam pada opsi A terdapat 4 lingkaran hitam. Pada opsi B terdapat 4. Pada opsi C juga terdapat 4, sedangkan yang berbeda di sini pada opsi D terdapat 5 buah lingkaran hitam. Jadi yang berbeda di sini adalah pilihan yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11, teman-teman ya. Masih dengan pola gambar yang sama, teman-teman ya. Kita perhatikan letak atau posisi lingkaran hitam di sini ya. Posisinya miring teman-teman ya, secara diagonal di sini. Opsi yang A juga miring teman-teman. Opsi yang C juga miring. Opsi yang D juga sama teman-teman. Nah, yang berbeda di sini adalah opsi yang B teman-teman ya. Letaknya ini sejajar teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12 teman-teman ya. Kita perhatikan setiap pilihannya di sini manakah yang merupakan gambar yang berbeda teman-teman ya. Kita lihat gambar yang A, semua gambar di sini berpotongan teman-teman ya. Gambar B juga ya. Semua gambarnya di sini berpotongan. Gambar yang D juga demikian teman-teman. Kecuali di sini yang berbeda adalah gambar yang C teman-teman. Semua gambarnya di sini tidak berpotongan, melainkan saling tindih ini teman-teman. Jadi yang berbeda adalah opsi yang C teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 13. Kita perhatikan setiap gambar yang di sini teman-teman. Nah, pada gambar yang A, kotak yang di sini dan yang di sini itu sejajar teman-teman ya. Nah, juga dengan gambar yang B teman-teman di sini. Kotak yang ini
dan yang ini juga sejajar teman-teman. Gambar yang D juga demikian teman-teman. Kotak yang ini dan yang ini sejajar teman-teman. Kecuali pada gambar yang C, letak kotaknya ini berseberangan teman-teman ya. Jadi yang berbeda di sini adalah opsi yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 14 teman-teman ya. Kita perhatikan jumlah lingkaran hitamnya di sini teman-teman ya. Nah, jumlah lingkaran hitam pada gambar B di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga adalah sama teman-teman ya. Demikian pula pada gambar C, jumlah lingkaran hitamnya juga sama. Demikian pada gambar D juga sama teman-teman, terdapat 4 lingkaran hitam di setiap baris. Sedangkan yang berbeda adalah di gambar A teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15 teman-teman. Kita perhatikan setiap garis yang diagonal ini teman-teman, yang memotong persegi ini menjadi 2 buah bagian sama besar teman-teman ya. Opsi yang A memenuhi teman-teman, karena garisnya ini berada di tengah-tengah persegi ini teman-teman ya. Opsi yang B juga sama, garisnya berada di tengah, memotong persegi ini menjadi 2 bagian sama besar. Opsi yang D juga sama teman-teman ya, terdapat garis tengah yang memotong persegi ini menjadi bagian sama besar. Sedangkan yang berbeda di sini adalah opsi yang C teman-teman ya, karena garisnya tidak sejajar dengan titik tengah persegi ini. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman. Kita perhatikan setiap bangun datar pada pilihan ini. Nah, setiap garis pada bangun datar ini memotong bangun datar tersebut menjadi bagian yang sama luasnya teman-teman. Opsi A dipotong oleh garis menjadikannya menjadi bagian yang sama besar teman-teman. Opsi yang B juga demikian teman-teman. Nah, opsi yang C juga dipotong oleh garis yang menjadikannya sama luasnya teman-teman. Sedangkan yang berbeda di sini adalah opsi yang D teman-teman ya. Nah, garis ini tidak membagi menjadi bagian yang sama besarnya teman-teman ya. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah latihan soal figural tahap 2. Semoga bermanfaat buat kita semua.